Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-79. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, setiap kali macan kepatihan meloncat ke salah seorang dari mereka, maka pedang di dalam genggaman menyambutnya dengan penuh gairah, dan setiap kali pula tubuh Tohpati menjadi bertambah rapat, dihiasi dengan luka-luka yang mengalirkan darahnya yang merah, seakan-akan warna merah bara yang menyala. Tetapi tubuh Tohpati itu adalah tubuh yang terdiri dari kulit, daging, dan tulang. Betapa besar tekad yang menyala di dalam dadanya. Namun kekuatan tubuhnya ternyata sangat terbatas sebagai tubuh manusia biasa. Sehingga semakin lama, macan yang garang itu pun menjadi semakin lemah. Meskipun tekadnya sama sekali tidak surut. Ki Sumangkar sendiri kini berdiri di batas hutan, di atas sebungkah batu padas. Sekali-sekali wajahnya menjadi tegang, dan sekali-sekali ia memalingkan wajahnya. Meskipun warna-warna senja telah menjadi suram, namun Ki Sumangkar yang tua itu masih dapat menyaksikan betapa macan kepatihan mengamuk seperti harimau lapar. Tetapi di sekitarnya berdiri senopati-senopati Pajang, Untara, Widura, Agung Sedayu, dan Suandaru. Meskipun keempat orang itu ternyata telah dikekang oleh kejantanan mereka, sehingga mereka tidak bertempur berpasangan bersama-sama, dan bahkan seakan-akan mereka menunggu dengan tekunnya siapakah di antara mereka yang dipilih oleh macan kepatihan itu melawannya. Namun Tohpati tidak segera berbuat demikian. Ia masih saja berusaha untuk melepaskan dirinya dan berjuang di antara hiruk-pikuk pasukan-pasukan Pajang. Meskipun ternyata usahanya sia-sia, tetapi tiba-tiba gerak Tohpati itu terhenti. Ditegakkannya lehernya tinggi-tinggi. Ia masih melihat pasukan yang bertempur itu susut seperti air yang tergenang, dan tiba-tiba mendapatkan saluran untuk mengalir. Bahkan seolah-olah seluruh pasukan yang bertempur itu terhisap masuk ke dalam hutan. Hati Tohpati itu berdesir. Tiba-tiba terdengar ia berteriak, "Hei, apakah kalian berhasil?" Tak ada jawaban. Tetapi dengan demikian Tohpati itu yakin bahwa pasukannya telah berhasil menyelamatkan diri ke dalam hutan itu. Apalagi matahari telah sedemikian rendahnya, sehingga di dalam hutan itu pasti sudah menjadi semakin gelap. Terdengarlah kemudian suara tertawa Tohpati itu meledak, berkepanjangan seperti gelombang laut menempa pantai, beruntun bergulung-gulung berkepanjangan. Di antara derai tertawanya terdengar katanya, "Hahaha, bagus, bagus, kalian telah berhasil." Untara, Widura, Agung Sedayu, dan Suandaru melihat pula pasukan Jipang yang berhasil melepaskan diri itu. Terdengar gigi mereka gemeretak. Hampir-hampir mereka berloncatan mengejar pasukan yang berlari itu. Tetapi kesadaran mereka bahwa hal itu tidak akan berarti sama sekali telah mencegah mereka. Dan bahkan kemudian mereka menyadari
bahwa di antara mereka masih berdiri Senopati Jipang yang terpercaya, Macan Kepatihan. Keempat Senopati Bajang itu berdiri mematung. Ujung-ujung pedang mereka lurus-lurus terarah kepada Macan Kepatihan yang masih saja tertawa terbahak-bahak, seakan-akan sama sekali tidak dilihatnya keempat senopati yang berdiri mengitarinya. Untara, Widura, Agung Sedayu dan Swandaru itu pun belum juga mengganggunya. Dibiarkannya Macan Kepatihan itu tertawa sepuas-puasnya. Baru ketika suara tertawa itu mereda, mereka berempat seperti berjanji maju beberapa langkah mendekati. Tohpati itu pun kemudian tersadar bahwa ia masih berada dalam kepungan, apalagi terasa olehnya bahwa darahnya telah terlampau banyak mengalir. Namun ia adalah seorang senopati, karena itu dengan lantang ia berkata, "Ayo, inilah Macan Kepatihan, majulah bersama-sama, hei orang-orang Pajang." Untara mengerutkan alisnya ketika ia memandangi keadaan di sekelilingnya. Dilihatnya beberapa orang prajurit masih berdiri mengerumuninya, selain mereka yang berusaha mengejar prajurit Jipang ke dalam hutan, yang pasti tidak akan banyak hasilnya. Tetapi di dalam keadaan yang demikian, terasa seakan-akan ia tidak sedang berada dalam peperangan yang masing-masing telah memasang gelar yang sempurna. Kini ia merasa seakan-akan ia berhadapan seorang dengan seorang, Untara dan Macan Kepatihan. Karena itu, maka Untara itu pun melangkah maju sambil berkata, "Kakang Tohpati, kalau Kakang bertempur seorang diri, maka salah seorang dari kami pun akan melayani seorang diri pula." Tohpati mengerutkan keningnya, kemudian terdengar ia menggeram. Namun di dalam hatinya terbersihlah perasaan hormatnya kepada senopati muda ini. Dalam peperangan sebenarnya, Untara dapat menempuh jalan lain untuk membunuhnya. Ia dapat memerintahkan setiap orang dan senopati bawahannya untuk membunuhnya beramai-ramai. Tetapi Untara tidak berbuat demikian. Ia masih menghargai nilai-nilai keperwiraan orang seorang, sehingga betapa berat akibatnya ia menyediakan diri untuk melakukan perang tanding. Macan Kepatihan itu tidak segera menjawab. Perlahan-lahan ia memandang seseorang demi seorang, Untara, Widura, Agung Sedayu dan Swandaru. Ketika mata Tohpati hingga pada anak muda yang bertubuh bulat itu, hati Untara menjadi berdebar-debar. Barulah disadari kesalahannya. Ia tidak dengan tegas menawarkan dirinya sendiri untuk menghadapi Tohpati, tetapi ia memberi kesempatan kepada Macan Kepatihan untuk memilih lawan. Apabila kemudian Macan Kepatihan itu memilih Swandaru atau Agung Sedayu sekalipun, maka keadaan anak-anak muda itu pasti akan sangat mengkhawatirkan. Meskipun Tohpati sudah bermandikan darah karena luka-luka pada seluruh tubuhnya, namun tandangnya masih saja segarang Macan Kepatihan pada saat ia terjun di dalam arena peperangan itu. Tetapi agaknya Swandaru sama sekali tidak menginsafi bahaya itu. Ketika Tohpati memandangnya dengan tajamnya, anak muda itu tersenyum. Senyum yang hampir-hampir tak pernah hilang dari bibirnya. Ia kini sama sekali tidak takut menghadapi harimau yang garang itu. Bahkan ia ingin tahu, mencoba sampai di mana kemampuannya setelah ia berguru kepada Kiai Gringsing.
Tetapi Tohpati bukan seorang yang licik. Ia tidak dapat merendahkan harga dirinya sebagaimana Untara telah bersikap jantan pula kepadanya. Ia tahu benar bahwa yang paling lemah dari mereka berempat adalah anak yang gemuk bulat itu. Tetapi dengan lantang ia menjawab, "Baik, Adi Untara, kalau kau menawarkan lawan, baiklah aku memilih. Orang yang aku pilih adalah Adi sendiri, Untara, Senopati Pajang yang mendapat kepercayaan untuk menyelesaikan sisa-sisa pasukan Jipang di lereng Gunung Merapi." Hati Untara berdesir mendengar jawaban itu, sebagaimana Tohpati merasa hormat akan keputusannya untuk melakukan perang tanding. Maka Untara pun menganggukkan kepalanya sebagai ungkapan perasaan hormatnya. "Terima kasih," sambutnya. "Aku telah bersedia." Tohpati mengangguk-anggukkan kepalanya. Selangkah ia maju menghadap kepada Untara. Sementara Untara maju pula mendekatinya. Dalam pada itu Untara masih sempat berbisik kepada Widura, "Paman, tariklah seluruh pasukan. Sangat berbahaya untuk berkejar-kejaran di dalam hutan yang kurang kita kenal." Widura mengangguk, tetapi ia tidak mau meninggalkan perang tanding itu. Karena itu, diperintahkannya seorang penghubung untuk memukul tanda dan memerintahkannya supaya Hudaya menghimpun kembali segenap pasukan. Sementara itu Untara kini telah siap menghadapi setiap kemungkinan. Tohpati pun telah berdiri dengan kaki renggang menghadapi senopati muda itu. Tongkatnya erat tergenggam di tangannya yang telah basah oleh darah. Seleret-seleret warna merah tergores pula pada tongkat baja putihnya itu. Pada saat-saat tongkat itu menyambar kening lawan, maka darah yang terpercik daripadanya pasti membasahi tongkatnya pula. "Ayo, mulailah Untara. Senja telah hampir menjelang kelam. Kita selesaikan persoalan di antara kita sebelum malam." Geram Tohpati. Untara tidak menjawab. Ia melangkah selangkah lagi maju. Pedangnya segera menunduk tepat mengarah ke dada lawannya. Dalam pada itu Tohpati tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia meloncat menyerang dengan sebuah ayunan tongkat baja putihnya. Meskipun lukanya arang keranjang, namun kecepatannya bergerak masih belum susut barang serambut pun. Untara yang telah bersiap menghadapi kemungkinan itu dengan cepatnya menghindarkan diri. Bahkan pedangnya pun segera terjulur mematuk ke lambung lawannya. Namun Tohpati masih sempat pula mengelakkan dirinya. Demikianlah, kini mereka terlihat dalam perang tanding yang sangat dahsyat. Tohpati memeras ilmunya dalam kemungkinan yang terakhir. Disadarinya bahwa Untara adalah seorang senopati yang pilih tanding. Dalam keadaan yang sempurna pun ia tidak akan dapat mengalahkannya. Apalagi kini darahnya telah menetes dari luka dan keringatnya pun seolah-olah telah kering terperas. Tetapi ia adalah seorang senopati besar yang sadar akan kebesaran dan harga dirinya sebagai seorang laki-laki jantan. Meskipun senja telah menjadi semakin suram, namun Ki Sumangkar masih dapat melihat apa yang terjadi di tengah-tengah arena itu. Ia melihat dari daerah yang lebih kelam karena dedaunan. Bahkan kemudian ia tidak puas melihat peristiwa itu dari tempatnya. Tiba-tiba ia melompat turun dari bongkahan batu padas itu dan menyusur tepi hutan yang kegelapan maju semakin dekat. Di belakangnya Kiai Gringsing selalu mengikutinya. Ia tidak ingin melepaskan Ki Sumangkar kalau orang itu berbuat sesuatu dengan tiba-tiba. Tetapi ternyata Ki Sumangkar itu tidak langsung menuju ke arena. Beberapa langkah ia berhenti dan kembali ia mencari tempat yang agak tinggi untuk menyaksikan perkelahian antara Macan Kepatihan
dan Untara. Sedang Kiai Gringsing pun tidak kalah nafsunya untuk melihat pertempuran itu, sehingga kemudian ia berdiri tepat di belakang Ki Sumangkar. Dengan tegangnya Ki Sumangkar mengikuti perkelahian itu, selangkah demi selangkah dinilainya dengan seksama. Ia sama sekali tidak mempedulikan hiruk-pikuk para prajurit Pajang yang sedang berhimpun kembali, tidak jauh di hadapannya. Namun para prajurit Pajang itu pun sama sekali tidak memperhatikannya karena ujung malam yang turun perlahan-lahan seperti kabut yang hitam merayap dari langit merata ke seluruh permukaan bumi. Tetapi pertempuran antara Macan Kepatihan dan Untara masih berlangsung terus, semakin lama semakin dahsyat. Sedang Ki Sumangkar yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi semakin tegang. Tiba-tiba ketegangan Ki Sumangkar itu pun memuncak. Kini ia berdiri di atas ujung kakinya dan dijulurkannya lehernya supaya ia dapat melihat semakin jelas. Oh, desahnya kemudian. Suaranya seolah-olah tersekat di kerongkongan dan darahnya serasa berhenti mengalir. Diangkatnya kedua belah tangannya menutup wajahnya. Perlahan-lahan ia berpaling, gumamnya perlahan-lahan dengan suara parau. Raden. Kiai Gringsing pun melihat apa yang terjadi. Ia melihat Tohpati menyerang dengan kekuatannya yang terakhir. Namun tubuh Untara yang masih segar sempat menghindarinya. Tetapi ujung pedangnya dijulurkannya lurus-lurus, tepat mengarah ke lambung lawannya. Tohpati yang sudah menjadi semakin lemah, kurang tepat memperhitungkan waktu. Ia terdorong oleh kekuatannya sendiri dan langsung lambungnya tersobek oleh pedang Untara. Terdengar Tohpati menggeram pendek. Selangkah ia surut, sebuah luka yang dalam menganga pada lambungnya. Betapa kemarahannya membakar jantungnya, namun tiba-tiba terasa tulang-tulangnya seolah-olah terlepas dari tubuhnya. Meskipun demikian, tanpa disadari oleh Untara, Macan Kepatihan melontarkan tongkatnya secepat petir menyambar di udara. Betapa Untara terkejut melihat sambaran tongkat baja putih berkepala tengkorak itu. Dengan kecepatan yang mungkin dilakukan, ia merendahkan dirinya dan berusaha memukul tongkat itu dengan pedangnya. Tetapi demikian cepatnya sehingga ia tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Pedangnya berhasil menyentuh kepala tongkat itu. Tetapi dengan demikian, ujung yang lain menjadi oleng dan dengan kerasnya memukul kening Untara. Untara yang sedang merendahkan diri itu terdorong mundur dan sesaat ia kehilangan keseimbangan. Dengan kerasnya ia terbanting jatuh. Beberapa kali ia berguling. Matanya terasa menjadi gelap dan kepalanya menjadi sangat pening. Seakan-akan sebuah bintang di langit telah jatuh menimpanya. Namun ia masih cukup sadar. Ia sadar bahwa lawannya Macan Kepatihan masih tegak berdiri di hadapannya. Karena itu cepat ia memusatkan kekuatannya dan meskipun dengan tertatih-tatih, ia mencoba berdiri, bersiaga menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi atasnya. Tetapi kini, ia sudah tidak menggenggam pedang lagi. Pedangnya terpelanting dari tangannya pada saat ia jatuh berguling di tanah. Meskipun demikian, terasa kening Untara masih sedemikian sakitnya. Bintik-bintik putih seolah-olah berterbangan di dalam rongga matanya. Beratus-ratus bahkan beribu-ribu. Karena itu maka dengan sekuat tenaganya, ia mencoba untuk menembus keremangan ujung malam dengan pandangan matanya yang kabur. Untara itu melihat Tohpati maju selangkah mendekatinya. Namun tiba-tiba ia terhuyung-huyung. Sesaat kemudian
Macan yang garang itu terjatuh pada lututnya dan mencoba menahan tubuhnya dengan kedua tangannya. Untara masih tetap berdiri di tempatnya. Sekilas matanya menyambar orang-orang yang berdiri mengitarinya. Widura, Agung Sedayu, Swandaru Geni, dan kini beberapa orang lain telah hadir pula. Ki Demang Sangkal Putung dan beberapa orang pemimpin kelompok. Ketika ia kembali memandangi Tohpati, maka dilihatnya orang itu menjadi semakin lemah. Sesaat tepi hutan itu dicekam oleh kesepian yang tegang. Desir angin di dedaunan terdengar seperti tembang megatruh yang menawan hati. Sayup-sayup di kejauhan suara burung hantu terputus-putus seperti sedu sedan yang pedih, sepedih hati Biung kehilangan anaknya di medan peperangan. Dalam kesenyapan itu, tiba-tiba terdengar suara Tohpati bergetar di antara desah angin malam yang lirih. Adi Untara, aku mengakui kemenanganmu. Dada Untara berdesir mendengar suara itu. Bukan saja Untara, tetapi juga Widura, Agung Sedayu, Swandaru, Ki Demang Sangkal Putung, dan beberapa orang yang lain. Namun di antara mereka yang paling dalam merasakan sentuhan suara itu adalah Untara sendiri. Sehingga justru sesaat ia diam mematung, ia tersadar ketika sekali lagi Tohpati berkata dengan suaranya yang paruh dalam. Aku mengucapkan selamat atas kemenanganmu ini, Adi Untara. Untara tidak dapat menahan hatinya lagi mendengar pengakuan yang jujur itu. Pengakuan dari seorang senopati jantan dari Jipang. Karena itu, maka beberapa langkah ia maju mendekati macan kepatihan yang sudah menjadi sangat lemas. Kakang Tohpati, terdengar suara Untara patah-patah. Maafkan aku, Kakang. Tohpati menggeleng. Jangan berkata demikian, Adi Untara. Berkatalah dengan nada seorang senopati yang menang dalam peperangan, supaya aku puas mengalami kekalahan ini. Untara terdiam. Ia tidak tahu apa yang akan diucapkannya. Karena itu kembali ia mematung. Matanya tajam-tajam menembus malam yang semakin gelap. Hingga pada tubuh yang sudah menjadi kian lemah dan lemah. Perlahan-lahan Tohpati terduduk di tanah. Bahkan kemudian terdengar ia menggeram. Aku akan mati. Untara maju selangkah lagi. Ia melihat dengan wajah yang tegang Tohpati menjatuhkan dirinya. Terlentang sambil menahan desah yang kadang-kadang terlontar dari mulutnya. Ki Sumangkar melihat Tohpati itu terbujur di tanah. Diam-diam hatinya terasa menjadi sangat pedih. Anak itu bukan anaknya, bukan muridnya, tetapi ia telah berada dalam satu lingkungan yang sama-sama dialami. Pahit, manis, dan lebih-lebih lagi ia adalah murid saudara seperguruannya. Harapan sebagai penerus ilmu perguruan Kedung Jati. Tetapi anak itu kini terbujur dengan darah yang mengalir dan luka-lukanya yang arang keranjang. Darah Ki Sumangkar itu pun tiba-tiba bergelora. Dengan tangkasnya ia meloncat turun dari bongkahan batu padas sambil menggeram. Celaka aku, Kiai. Kiai Gringsing terkejut melihat sikap itu, sehingga untuk sesaat ia masih berdiam diri. Namun lamat-lamat ia melihat wajah Ki Sumangkar yang kosong, memancarkan perasaan putus asa. Kiai, berkata Ki Sumangkar pula, tak ada yang menahan aku untuk hidup terus. Karena itu, marilah kita membuat perhitungan terakhir, perhitungan orang-orang tua.
Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia belum beranjak dari tempatnya. Bahkan ia masih sempat berpaling dan melihat Untara, Widura, Agung Sedayu dan Swandaru beserta beberapa orang lain berlutut di samping macan kepatihan yang napasnya seakan-akan tinggal tersangkut di ujung kerongkongannya. "Hei, Kiai!" panggil Ki Sumangkar. "Turunlah, kita bertempur seorang lawan seorang. Antarkan aku menemui Angger Macan Kepatihan." Sekali lagi Kiai Gringsing memandangi orang-orang yang berdiri mengerumuni Macan Kepatihan dan orang yang berlutut di sekitarnya. Ternyata tak seorang pun di antara mereka yang mendengar kata-kata Ki Sumangkar, sehingga mereka berdua masih tetap belum dilihat oleh mereka. Namun Kiai Gringsing masih belum bergerak, tetapi ia menjadi kian berhati-hati. Ketika dilihatnya Ki Sumangkar menggenggam tongkatnya semakin erat pada pangkalnya siap untuk digunakannya. Dan apa yang disangkanya itu pun terjadi. Ketika Kiai Gringsing tidak juga mau turun dari bongkahan batu padas, tiba-tiba Ki Sumangkar berkata, "Baiklah kalau Kiai tidak mau mulai, aku yang akan mulai. Terserahlah kepadamu. Apakah kau bersedia untuk melawan dan membunuhku, atau aku yang akan membunuhmu?" Ki Sumangkar tidak menunggu lebih lama lagi. Segera ia meloncat dan mengayunkan tongkatnya menyambar lutut Kiai Gringsing. Tetapi Kiai Gringsing telah bersiaga. Segera ia meloncat menghindar dan sekaligus melontar turun dari atas batu padas itu. Namun Ki Sumangkar tidak melepaskannya. Dengan sebuah loncatan yang panjang dan cepat ia mengejarnya. Seperti orang kerasukan, tongkatnya terayun-ayun deras sekali menyambar-nyambar, seolah-olah ia telah kehilangan segenap perhitungan dan pikirannya yang bening seperti macan kepatihan sendiri. Kiai Gringsing pun segera berloncatan menghindari. Dengan lincahnya, ia melontar-lontarkan dirinya, menyusup di sela-sela putaran tongkat baja putih berkepala tengkorak yang bergerak secepat tatit. Tetapi Kiai Gringsing mampu bergerak melampaui kecepatan tongkat itu, sehingga berkali-kali ia masih saja dapat menghindari setiap serangan yang datang. Ki Sumangkar benar-benar telah waringuten. Tongkatnya bergerak semakin lama semakin cepat, sehingga kemudian seolah-olah telah berubah menjadi gumpalan awan putih yang mengejar Kiai Gringsing kemana ia pergi. Gumpalan awan yang siap untuk menelannya dan menghancur lumatkan. Demikianlah, maka serangan Ki Sumangkar itu menjadi semakin lama semakin dahsyat, seperti prahara yang mengamuk di padang-padang yang dengan dahsyatnya pula menghantam bukit-bukit dan lereng-lereng gunung. Namun Kiai Gringsing adalah lawan yang tangguh baginya. Dengan kecepatan yang melampaui kecepatan prahara, ia selalu mampu menghindari setiap serangan yang datang. Betapapun kalutnya otak Ki Sumangkar, namun ia bukanlah seorang yang mudah kehilangan harga diri dan kejantanan. Usianya yang telah lanjut itu pun telah menuntunnya menjadi seorang yang dapat melihat sikap-sikap yang tidak wajar. Demikianlah pula kali ini. Beberapa kali ia mencoba meyakinkan dugaannya dengan memperketat serangan-serangannya atas Kiai Gringsing itu. Namun akhirnya ia yakin bahwa Kiai Gringsing menghadapinya dalam sikap yang tidak wajar. Orang itu sama sekali tidak pernah membalasnya dengan serangan-serangan, tetapi orang itu hanya sekedar menghindari serangan-serangannya yang bahkan dapat berakibat maut. Karena itu, maka betapapun gelap pikirannya, namun ia masih mampu untuk menilai sikap itu, sehingga tiba-tiba ia menghentikan serangannya sambil berkata, "Kiai,
Kenapa Kiai tidak melawan? Kenapa Kiai hanya sekedar menghindar dan meloncat surut? Apakah menurut anggapan Kiai, Sumangkar tidak cukup bernilai untuk berdiri sebagai lawan Kiai? Kiai Gringsing menarik nafas. Dengan dahi yang berkerut-kerut, ia menjawab, "Tidak, sama sekali tidak. Aku menghargai Adi Sumangkar sebagai murid kedua dari perguruan Kedung Jati yang tak kalah nilainya dari Ki Patih Mantahun sendiri. Tetapi kini, kau tidak sedang bertempur melawan Kiai Gringsing, sehingga karena itu aku tidak dapat melayanimu." "Hei!" Ki Sumangkar terkejut. "Kenapa aku kau anggap tidak sedang bertempur melawan Kiai Gringsing?" Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. Dijawabnya, "Adi Sumangkar, ternyata kau tidak sedang bertempur, tetapi kini kau sedang membunuh dirimu. Karena itu, aku tidak dapat menjadi alat untuk itu." Dada Ki Sumangkar berdesir mendengar jawaban itu. Terasa sesuatu menyentuh langsung ke pusat jantungnya. Sekali terdengar ia menggeram, namun kemudian tangannya menjadi lemah. Tongkatnya kini tergantung lunglai pada tangan kanannya yang kendor. Perlahan-lahan terdengar ia bergumam, "Kiai menebak dengan tepat. Aku memang sedang membunuh diri dan aku mengharap Kiai dapat membantuku." Kiai Gringsing menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Tidak, Adi Sumangkar. Aku tidak dapat melakukannya. Aku tidak peduli. Kalau Kiai tidak mau membunuhku, maka jangan menyesal kalau aku yang membunuhmu." Namun kata-kata Ki Sumangkar itu sama sekali tidak meyakinkan. Tangannya masih tergantung lemah dan genggamannya atas senjatanya pun tidak bertambah erat. "Adi Sumangkar," berkata Kiai Gringsing, "apakah keputusanmu itu sudah kau pertimbangkan baik-baik?" "Tentu," sahut Ki Sumangkar. "Keputusanku tidak akan dapat berubah." Kiai Gringsing memandangi wajah Ki Sumangkar tajam-tajam. Meskipun malam telah menjadi semakin kelam, namun terasa oleh Kiai Gringsing bahwa pada wajah Ki Sumangkar benar-benar terbayang keputusasaan yang dalam. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.